Ayat hari ini adalah 2 Samuel 11, ayat 19 sampai 29. Mari kita baca bersama. Sesudah itu berkatalah Husai kepada Zadok dan kepada Abiatar, imam-imam itu. Ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel, tetapi ini dan itu kunasihatkan. Oleh sebab itu, suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud, demikian. Pada malam ini, janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera, supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Yonatan dan Ahimaas menunggu di En-Rogel, dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka, dan mereka pun langsung memberitahu Raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. Tetapi seorang anak melihat mereka, lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera, dan sampailah mereka ke rumah seseorang di Bahurim, yang mempunyai sumur di halamannya. Maka turunlah mereka ke dalamnya. Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas mulut sumur itu, dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya, sehingga tidak kelihatan apa-apa. Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya, lalu bertanya, "Di manakah Ahimaas dan Yonatan?" Jawab perempuan itu kepada mereka, "Mereka telah menyeberangi sungai itu." Kemudian mereka mencari, tetapi tidak mendapatnya. Lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur, lalu pergi memberitahu Raja Daud, kata mereka kepada Daud, "Bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai ini, sebab ini dan itu dinasihatkan Ahitofel terhadap kamu." Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan, yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Maka sampailah Daud ke Mahanaim, ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismael yang telah memperisteri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruya ibu Yoab. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Mahir bin Amiel dari Lodebar, dan Barzilai, orang Gilead dari Rogelim, membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, bertih gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Amin. Hari ini pun, kita menjalani hidup yang seperti padang gurun. Tidak ada seorang pun yang terkecuali. Ketika kita berjalan melewati padang gurun kehidupan, ada jalan yang begitu berat sampai napas terasa sesak, dan pendakian hidup terasa menekan. Ada juga sungai yang dalam dan deras yang menghadang di depan kita. Ada sungai yang tenang, tetapi ada juga sungai yang begitu dalam dan deras, sehingga harus diseberangi dengan mengerahkan seluruh kekuatan. Baru saja kita berpikir, mungkin setelah melewati satu gunung dan menyeberangi satu sungai, aku bisa beristirahat. Ketika gunung dan sungai di depan, hidup kita terlalu berat dan terlalu kuat, sehingga tidak mungkin ditanggung dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kita takut dan tidak sanggup bergerak satu langkah pun, pada saat itu, kita kadang ingin menyerah dan melepaskan semuanya. Tetapi Allah menyembunyikan kita di gunung itu, membuat kita menyeberangi sungai itu dengan selamat, dan pada akhirnya menuntun kita ke meja yang tersedia di seberang padang gurun. Ketika hari ini kita melihat Daud di padang gurun hidupnya, mungkin Daud sedang memasuki musim yang keras dan ingin melepaskan semuanya di tengah keputusasaan. Saya akan membacakan Mazmur pasal 55, ayat 5-9, yang dengan baik menggambarkan hati Daud. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah, aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Amin. Karena pemberontakan Absalom, anaknya sendiri, Daud meninggalkan Yerusalem sambil menangis dan berjalan tanpa alas kaki dalam pelarian.
Bahkan Ahitofel, ahli strategi jenius dan penasihat yang mengkhianati Daud, berdiri di pihak Absalom. Melalui siasatnya, Daud berada dalam keadaan yang sangat genting, tepat di ambang maut. Namun oleh campur tangan Allah, siasat Ahitofel gagal dan siasat Husai yang diterima. Di jalan hidup yang seperti padang gurun, ketika kita berhadapan dengan masalah seperti Ahitofel yang mengancam dan membuat kita tidak mampu bergerak, ketika kita hampir menyerah karena sama sekali tidak dapat menyelesaikannya dengan kekuatan sendiri, ingatlah bahwa Allah adalah pribadi yang melindungi umatnya dengan tangan yang tidak terlihat, bahkan dengan mengacaukan pertimbangan musuh. Seperti kelanjutan dari kemarin, kiranya melalui firman hari ini, kita mendapat waktu yang berharga untuk menyadari tangan Allah yang tertuju kepada kita, bagaimana Ia memerintah hidup kita dan menuntun kita dengan begitu teliti. Ketika Daud yang sedang berjalan di padang gurun, kehidupan, merasa putus asa, Allah mengirim banyak orang yang menolong Daud. Firman hari ini menceritakan orang-orang yang menolong Daud. Dalam ayat 15, yang pertama muncul adalah Zadok dan Abiatar. Mari kita baca ayat 15 bersama-sama. Sesudah itu berkatalah Husai kepada Zadok dan kepada Abiatar imam-imam itu. Ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua Israel, tetapi ini dan itu kunasihatkan. Amin. Daud telah meninggalkan Imam Zadok dan Abiatar di Yerusalem. Tujuannya adalah untuk mengawasi pergerakan Absalom. Oleh campur tangan Allah, siasat Ahitofel telah dibuat tidak berdaya. Namun Husai, untuk berjaga-jaga terhadap bahaya yang mungkin terjadi, mengirim pesan kepada Imam Zadok dan Abiatar agar keadaan ini diberitahukan kepada Daud. Zadok dan Abiatar, yang mendengar rencana Absalom dari Husai, mengutus seorang budak perempuan untuk menyampaikan kabar ini kepada dua anak mereka, Yonatan dan Ahimaas, yang sedang bersembunyi di luar kota. Tetapi dalam proses menyampaikan kabar itu, mereka masuk ke dalam bahaya. Saat Yonatan dan Ahimaas hendak membawa informasi itu kepada Daud, mereka hampir terlihat oleh orang-orang Absalom. Namun dengan pertolongan seorang perempuan di Bahurim, mereka bersembunyi di dalam sumur, melewati bahaya itu, dan berhasil menyampaikan kabar kepada Daud dengan selamat. Apa isi kabar itu? Dalam ayat 19. Pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera, supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Keadaannya sangat mendesak seperti ini. Hari ini, dua orang yang dapat disebut sebagai dua pengintai Daud ini dapat melewati bahaya dengan selamat karena seorang perempuan di Bahurim. Bahurim adalah desa yang terletak di jalan dari Yerusalem melewati Bukit Zaitun menuju Sungai Yordan, dan di sana banyak orang yang berpihak kepada Saul. Jika dipikir secara umum, sulit membayangkan orang-orang di tempat itu menolong Daud. Berbeda dengan Simei yang mengutuki Daud di tempat itu, perempuan ini mempertaruhkan nyawanya untuk menolong Daud. Ketika Daud berada dalam bahaya, orang Israel meninggalkan Daud. Namun, melalui pertolongan seorang perempuan biasa, seorang asing dari Bahurim, Daud dapat terhindar dari tentara Absalom. Demikianlah, Allah adalah pribadi yang menyelamatkan kita dari bahaya dan menolong kita mengatasi kesulitan, bukan hanya melalui orang-orang yang dekat di sisi kita, tetapi juga melalui orang-orang yang tidak pernah kita duga. Dalam ayat 21 dan 22, Yonatan dan Ahimaas menyampaikan kepada Daud agar segera menyeberangi sungai. Setelah menerima pesan untuk segera menyeberangi sungai Yordan, Daud dan rombongannya menyeberangi sungai Yordan sepanjang malam dan pindah ke tempat yang aman. Bagaimana keadaan rombongan yang harus melarikan diri dengan begitu mendesak itu? Mereka sangat letih dan lelah. Sementara itu, ketika siasatnya tidak diterima, Ahitofel segera menyadari bahwa peperang ini sudah kalah. Mari kita baca bersama ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Amin. Karena Ahitofel berdiri di pihak Absalom, ia dapat segera menangkap bahwa perang ini telah kalah. Ia tahu bahwa bagaimanapun ia telah mengkhianati Daud, dan jika Absalom kalah, semua orang yang berdiri di pihak Absalom akan mati. Maka ia pulang ke kampung halamannya, mengatur urusan rumahnya, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Karena satu pilihan yang salah, ia menghadapi akhir hidup yang tragis. Siapakah Ahitofel? Ia adalah penasihat dan ahli strategi yang paling dipercaya oleh Raja Daud.
Dalam Alkitab, nasihatnya dinilai seperti firman yang diperoleh seseorang dengan bertanya kepada Allah. Dengan kata lain, ia adalah ahli strategi jenius terbaik pada zamannya. Meskipun ia telah menerima karunia yang begitu berharga dari Allah, ia tidak bertanya kepada Allah. Ia lebih percaya pada hikmat dan pertimbangannya sendiri. Pada akhirnya, ketika rencananya ditolak, ia tidak sanggup menahan keputusasaan dan rasa malu yang dalam, lalu bunuh diri. Kita juga dalam hidup ini, setiap hari berdiri di persimpangan pilihan. Untuk membuat pilihan yang benar, untuk berjalan di jalan yang benar, kita harus setiap hari memohon pertolongan Allah. Bukan dengan hikmat dan pengalaman kita sendiri, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus setiap hari, supaya kita tidak berjalan di jalan yang bengkok karena keinginan, keterikatan, dan hawa nafsu kita. Supaya kita tidak jatuh ke dalam kemarahan yang tidak terkendali dan keputusan yang salah. Saya percaya bahwa ketika kita hanya dituntun oleh firman dan hidup mengikuti roh, kita dapat terhindar dari godaan dan jerat iblis. Mari kita baca ayat 24 bersama. Maka sampailah Daud ke Mahanaim, ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Amin. Daud bersama rombongannya menyeberangi sungai Yordan dan tiba dengan aman di Mahanaim. Mereka sedang letih dan lapar. Ketika mereka tiba di tempat bernama Mahanaim, mereka bertemu dengan tangan pertolongan yang sama sekali tidak mereka sangka. Para tokoh berpengaruh di sekitar sana, Sobi, Makir, dan Barzilai, datang membawa tempat tidur, perkakas, gandum, jelai, daging, keju, dan begitu banyak hal lainnya. Mereka membawanya bukan karena mengharapkan sesuatu, bukan pula karena punya maksud tersembunyi. Alasannya sederhana. Mereka merasa iba karena berpikir rakyat itu lapar, letih, dan haus di padang gurun. Ketika tampaknya semua orang telah meninggalkan Daud, Allah mengirim orang-orang asing yang tidak terkenal di tanah asing Mahanaim untuk menjamu Daud dan rombongannya dengan penuh perhatian dan menolong mereka. Di tempat ini, Daud menerima pertolongan para pemimpin setempat seperti Barzilai dan Makir, lalu menata kembali pasukannya dan memulihkan barisannya. Bahkan di tengah krisis seperti ini, Allah menolong Daud dan rombongannya melalui tangan-tangan yang tidak terlihat dan melalui manusia. Sehingga dalam pemeliharaan Allah, Daud dapat bertahan hidup dan akhirnya membalikkan keadaan perang. Jemaat sekalian, apakah saat ini Anda sedang berjalan di padang gurun? Apakah Anda sedang haus dan letih? Hal terbesar yang dapat kita lakukan di padang gurun adalah mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Jangan memandang gelombang yang ganas atau sungai yang dalam. Jangan takut kepada siasat Ahitofel yang hendak membunuh kita. Arahkanlah pandangan hanya kepada Allah yang sedang menyiapkan meja Mahanaim bagi kita. Dia yang kita pandang akan mengubah musim hidup kita. Di seberang sungai Yordan yang diseberangi Daud, Allah sudah menyiapkan meja Mahanaim yang limpah. Ujung padang gurun bukanlah kebinasaan, melainkan pemenuhan dari Allah. Padang gurun adalah waktu ketika pandangan kita diarahkan hanya kepada Allah. Hari ini, percayalah kepada Allah itu, dan melangkahlah satu langkah lagi. Daud menjalani setiap momen di padang gurun bersama Allah dan memandang hanya kepada Allah. Di jalan hidup yang seperti padang gurun, kita tidak sendirian. Allah tanpa kita sadari telah mengirim para malaikatnya dan dengan tangan yang tidak terlihat membawa kita sampai di sini. Tuhan juga akan terus memberi kita kasih karunia yang menolong tepat pada waktunya. Orang-orang yang menolong Daud bukanlah pahlawan besar. Mereka adalah orang-orang biasa yang tidak dikenal dan tidak disorot, namun dipegang oleh tangan Allah dan memberikan pertolongan kecil. Kiranya kita juga, di tempat kita berdiri masing-masing, menjadi meja Mahanaim yang Allah persiapkan untuk menyelamatkan dan membangun seseorang. Saya sungguh berharap kita semua, saya dan saudara sekalian, menjadi orang-orang yang di tengah penderitaan tetap memandang hanya kepada Allah. Menjadi rekan sekerja bagi satu sama lain, dan bersama-sama membangun kerajaan Allah.